Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita hidup di tengah masyarakat yang beraneka agama dan kepercayaan. Sepantasnya lah kita menunjukkan identitas sebagai murid Yesus. Hari ini Yesus mengingatkan identitas pengikutnya untuk memancarkan terang. Seperti pelita yang ditaruh di bawah kaki dian, cahayanya menerangi sekitarnya. Agar cahaya kehidupan sebagai pengikut Kristus memancarkan terang, hendaknya kita waspada, sehingga identitas sebagai pengikut Kristus tidak mendatangkan celaan. Yesus ingin menekankan adanya konsekuensi yang harus diterima sebagai pengikutnya. Berbicara tentang fungsi pelita, jelaslah, pelita menjadi barang yang sangat dibutuhkan pada malam hari. Memancarkan terang yang dapat membantu orang melakukan aktivitas dalam suasana gelap. Pelita ditempatkan pada tempatnya, sehingga cahayanya dapat menerangi keadaan sekitarnya. Pelita yang berkualitas adalah pelita yang dapat menerangi kondisi sekitarnya. Ini tergantung dari meja atau tempat tidur. Besar kemungkinan penerangan di sekitar pelita menjadi tidak jelas. Berbeda dengan pelita yang ditaruh di atas benda-benda di sekitarnya. Pancaran sinarnya semakin kentara. Gelap berkurang,
tetapi naungan sinar itu memang terlihat dengan pasti. Dengan adanya penerangan, kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan pasti dapat terrealisir. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perumpamaan ini Yesus ingin menegaskan bahwa identitas sebagai pengikut Kristus harus dinyatakan. Jangan ditutup-tutupi ataupun malu. Seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian. Demikian pula halnya dengan setiap orang percaya. Hendaknya menjalani kehidupan seperti yang Yesus inginkan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menyatakan kekristenan dengan berani dalam kehidupan, sehingga orang lain mengetahuinya. Kita harus memiliki sikap hidup yang sungguh baik. Pada situasi tertentu mungkin saja kehadiran kita ditolak pihak tertentu. Hal itu seharusnya tidak membuat kita takut untuk menyatakan identitas sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus perlu mawas diri dalam kehidupannya. Keteladanan hidup kita menjadi alat ukur apakah kita sungguh layak disebut murid Kristus. Kita diajak Yesus untuk mengikuti dan melakukan misinya menjadi terang bagi sesama. Setelah menerima sakramen baptis, ekaristi, dan rekonsiliasi, kita menerangi mereka yang membutuhkan penerangan iman. Kita pun harus tetap berada dalam naungan cahaya yang menguatkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jangan sampai kita justru hidup dalam kegelapan dan menjadi batu sandungan bagi setiap orang yang ingin mengenal Yesus. Identitas kita sebagai pengikutnya harus nampak dalam setiap perkataan dan perbuatan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja yang menunjukkan identitas dirinya sebagai pengikut Yesus yang setia. Ia seorang yang sangat cerdas, tetapi ia tidak pernah menyombongkan diri karena baginya semua itu adalah karunia dari Tuhan. Ia menulis demikian indah tentang Tuhan, sehingga orang-orang dari seluruh dunia telah mempergunakan tulisan-tulisannya selama beratus-ratus tahun. Penjelasannya tentang Tuhan dan tentang iman berasal dari cintanya yang amat mendalam pada Tuhan. Ia hidup sederhana apa adanya, sebab ia tidak sedang berusaha untuk membangkitkan kesan kepada siapapun. Yang ia inginkan dengan segenap hatinya adalah mempersembahkan karunia hidupnya kepada Yesus dan gereja. Santo Thomas merupakan salah seorang dari pujangga terbesar yang pernah dimiliki oleh gereja. Ia bagaikan mutiara dengan sinar yang cemerlang dalam terang Roh Kudus, sehingga kita pun dapat menunjukkan identitas sebagai murid Yesus melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan melalui keteladanan hidup yang benar. Tuhan, Engkaulah pelita yang menyinari kami dalam mengarungi kehidupan ini. Bantulah kami agar berani menunjukkan identitas sebagai murid-Mu kepada semua orang, meskipun harus mengalami kesulitan dan penolakan. Biarlah Engkau yang menuntun dan menyinari kami dengan pelita-Mu, sehingga kami pun mampu menjadi pelita bagi banyak orang yang ingin mengenal-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.